pemirsa yang berbahagia. Jadi dari 5 hal itu ada 2 yang sering manusia tertipu, terpedaya. Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan kesempatan. 2 hal ini. Jadi 5 secara keseluruhan. Tapi ada 2 hal yang paling penting lagi, yaitu masa sehat dan masa luang, punya kesempatan. Maka tadi saya katakan bahwa tidak akan datang kesempatan yang kedua kali. Manfaatkan kesempatan itu. Sehat itu. Sekarang sehat mahal sekali. Andai kata saja kita berobat, kita tidak bawa BPJS ya, atau askes, wah banyak ongkosnya, banyak dananya. Kita akan mengetahui nilai kesehatan ketika kita sakit, baru tahu, oh iya ternyata orang saya tuh seperti ini ya. Nah, sehingga kita harus betul-betul merhatikan sehat kita gunakan. Namun demikian, karena kita manusia, hidup kita sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Itu kita sudah ditakdirkan maqadiril khalq, termasuk kita sakit, itu sudah takdir Allah, kita tidak bisa mengelak. Sehingga yang dipentingkan di sini bagaimana kita menyikapi ketika kita sakit itu, ya. Maka saya katakan bagaimana menikmati sakit ini seperti waktu kita sehat gitu lah. Kalau orang sakit biasanya banyak tersulo, banyak ngeluh, nyolok pito kata orang Jawa gitu ya. Dia mengatakan, mengapa aku sakit ya? Kenapa aku sakit berat seperti ini? Mengapa kok sakit udah sembuh-sembuh ya. Terus bersulap, terus ngomong-ngomong sama orang lain, sama temennya, hampir satu RT semua dikabari kalau saya sakit ya. Ya, dari ungkapan-ungkapan itu kan bisa menimbulkan ketidakikhlasan kita menerima takdir Allah. Nah, di sini kemudian kita harus betul-betul menyadari, oh iya, apalagi saya manusia biasa. Nabi saja itu terkena sakit, ya. Kena sifat-sifat basyariyah, biasa sakit, apalagi kita manusia biasa. Nah, disinilah kemudian kita harus tahu bahwa sakit itu ada rangkaian dari takdir Allah, tulisan Allah. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi kalau sakit supaya tidak mengeluh, tidak tersulo, tidak mengadu kepada siapapun kecuali pada Allah? Nah, disinilah yang perlu kita berusaha bagaimana waktu sakit kita tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak tersulo, ya. Sebab kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya luar biasa. Allah Ta'ala itu luar biasa. Memberikan sakit itu tidak cek kosong, tidak. Artinya apa? Orang yang sakit itu diberikan sesuai kondisi, sesuai keadaannya. Jadi ujian yang berupa sakit disesuaikan dengan kemampuan orang itu. Dan yang luar biasa, orang yang sakit diberikan pahala. Oh, ini yang banyak yang diketahui. Dia tidak tahu kalau orang sakit itu ya apa asal sakit saja, tidak begitu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ujian yang diberikan Allah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah pada makhluknya. Kalau semakin orang diuji dengan sakit yang berat, berarti semakin besar kasih sayang Allah pada hamba itu. Yang Nabi mengatakan, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Bahwa pahala, balasannya, besar kecilnya balasan yang diberikan Allah itu juga sangat berkait erat
dengan besar kecilnya ujian yang diberikan Allah. Artinya gitu, semakin besar ujiannya, akan semakin besar pula pahalanya. Faman rodiya wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai umat, mencintai kaumnya, mencintai manusia, ibtalahum. Allah akan memberikan cobaan, memberikan ujian yang bisa juga berupa sakit itu diantaranya. Kan banyak ujian Allah itu banyak. Nah, di sini saya fokuskan cobaan yang berupa sakit. Faman rodiya falahu ridha wa man sahita falahu suhtu. Ketika orang bisa menerima, bisa rela menerima ujian Allah yang berupa sakit, maka Allah ridha, Allah rela. Betapa bahagianya kalau kita disenangi, diridhoi Allah, dan ridha ini sesuatu yang sangat dicari manusia. Karena dengan ridho ini segalanya selesai. Ibaratnya kalau kita minta apapun akan diberi. Tapi dikatakan oleh Nabi, waman saya itu kalau suhtu, kalau kita itu tidak menerima, merasa terganggu, merasa jengah, merasa kurang puas, mengapa aku sakit, mengapa sakit kok sampai begini beratnya, tidak ridho, Allah pun murka. Ini sehingga kita harus menyikapinya ketika kita diberi sakit apapun bentuknya, apa sakit mumet ya, apa sakit rada berat atau berat sekali, pasang. Dan ridho tidak mudah, karena tadi orang atau manusia diciptakan dengan keluh kesah, itu watak manusia. Sehingga untuk mencapai ridho dibutuhkan kekuatan luar dalam oleh hamba itu. Karena banyak orang gagal ketika menerima kenyataan ini. Maka bagaimana kita menikmati sakit ini seperti menikmati ketika sehat? Itu kan tidak mudah, tapi harus kita coba. Ya. Saya pernah membaca satu artikel mantan presiden kita Gus Dur itu, beliau buta, tidak melihat, ya. Bahkan pernah mau diobatkan, tidak mau. Mengapa kalau tidak mau? Dengan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.